Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu mawlana al-'azim wa sallallahu rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa riyadihi wa jamil awliya wal anbiya wa syuhada rusulihim khususan sayyidi syarif al-abdil qadir al-jilani radhiyallahu anhu wa jami'i masyayikhina thumma khususan khasatan li hadrati muallif hadha kitab Syekh Zainuddin Al-Malbari wa jami'i masyayikhina khususan hadrati Syekhina Abdul Karim wa Marzuki Dahlan wa Rasulullah Muhammad Rasulullah Rasulullah Muhammad wa nabiyyi ilahi man Allahu bi darajatil fil jannah wa yanfa'una bihi wa bi ulumi fid dunya amin wa hadrati abaina wa ummahatina jawlan lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang babus saum, tentang puasa dulu. Sementara keterangan kemarin penjelasan tentang sunnah-sunnah Jumat saya pending dulu, karena kita akan berhadapan atau menghadapi bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saum huwa lughatan al-insanu wa syar'an insakun an muftirin bi syurutihil atiyah wa furida fi sya'bana bi sanati thaniyati minal hijrah. Tentang puasa, secara bahasa puasa artinya adalah al-imsaku, menahan, mengekang, pokoknya setiap kita tidak memperturutkan sesuatu namanya puasa, itu secara bahasa. Secara istilah, imsakun an muhtirin bisyurutihi, mencegah atau mengekang dari perkara yang membatalkan puasa berikut dengan syarat-syaratnya yang akan disebutkan lebih lanjut. Wa furida fi Sya'ban, puasa ini diperdukan pada bulan Sya'ban fi sanati tsaniyati minal hijrah, di tahun kedua setelah Rasul hijrah. Jadi waktu Kanjeng Nabi di Makkah belum ada fardu atau kewajiban puasa. Puasa ini diwajibkan di tahun kedua, bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Baru diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Wa huwa min khasa'isina, puasa itu termasuk bagian dari karakteristik kita atau kekhususan kita. Jadi walaupun disebutkan di dalam Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan atau diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Tetapi puasa yang waktunya di bulan Ramadan, durasinya 1 bulan, ini adalah khosais, ketertentuan atau kekhususan atau karakteristik syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa?
Karena nabi-nabi terdahulu ini juga memang diwajibkan oleh Allah berpuasa. Ya, tapi yang puasanya di bulan suci Ramadan, waktunya 1 bulan, ya hanya umat Rasulullah, hanya syariatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam misalnya, Allah syariatkan puasa. Ya. Jadi puasa ini termasuk syariat tertua, ya. Syariat tertua. Karena Allah menyebutkan kama aku tidak alal ladina min qablikum. Nabi Adam itu ketika Allah turunkan ke bumi itu melewati matahari, sehingga yang tadinya kulitnya bagus, ya, kulitnya cerah, begitu Nabi Adam melewati cahaya matahari atau melewati matahari, kulitnya gosong, kulitnya hitam, gosong. Nabi Adam menangis melihat perubahan tubuhnya, tidak seperti ketika tinggal di surga. Begitu turun ke bumi kulitnya langsung hitam karena melewati matahari yang panas, kulitnya hitam. Akhirnya Nabi Adam memohon kepada Allah, lalu Nabi Adam diberikan syariat. Kalau pengen kulitnya putih lagi, wahai Adam, puasalah tanggal 13, 14, 15. Maka Nabi Adam puasa tuh tanggal 13, 14, 15. Setelah 3 hari puasa, langsung kulitnya berubah menjadi putih lagi, menjadi cerah lagi. Jadi kalau istri kita minta belanja bedak, ya, kita make up, skincare. Nah, sekarang udah ada nih rumusnya, udah ketemu. Suruh puasa 3 hari, 13, 14, 15. Langsung cerah Pak, insya Allah. Nanti akan sudah begitu. Makanya disebut puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena Nabi Adam itu ketika melewati matahari kulitnya gosong, lalu Allah kasih syariat supaya kembali cerah. Gak suruh belanja sedikit, ternyata suruh puasa 13, 14, 15. Gitu. Jadi itu syariat. Pada apa sudah diberikan syariat berupa puasa. Nah, jadi bahwa puasa isina, puasa Ramadan adalah merupakan karakteristik kami, kata Nabi. Wa minal ma'lumi minad dini bid-darurati, dan termasuk dari perkara yang telah maklum daruri. Maklum yang sudah kaprah, artinya setiap orang tahu, setiap orang mengerti bahwa ini adalah kewajiban bagi umat yang mukallaf, ya, umat Islam yang mukallaf, kewajiban bagi umat Islam yang mukallaf, yang akil balik. Kalau sampai ada orang tidak melakukan puasa, dosa, namanya maklum daruri. Melakukan puasa berarti menjalankan kewajiban, dia dapat pahala. Meninggalkannya dosa. Tapi kalau ada orang yang ingkar kepada kewajiban puasa, bukan lagi dia disebut orang yang berdosa, tapi dia termasuk orang yang kufur, kafir. Orang mengingkari kewajiban puasa, kafir, murtad. Kenapa menjadi murtad? Kan sama-sama meninggalkan. Kalau cuma meninggalkan, dia masih meyakini puasa itu wajib, kewajiban dari Allah, meninggalkannya dosa, ya tetap dosa doang. Tapi kalau sampai mengingkari, tidak wajib puasa itu, nah ini bukan lagi dosa, tapi malah keluar dari Islam. Kenapa? Inilah yang disebut dengan waminal ma'lumi minad dini bid-darurah. Jadi perkara agama yang telah dimaklumi secara darurat. Maksudnya secara darurat itu semua orang tahu, dan semua orang tahu.
yajibu shaumu syahri Ramadana ijma'an dikamali sya'ban salatina yauman aw ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurudi idza syahida biha indal qadi walau ma ibati ghairi bilati asyhadu anni ra'aitul hilala. Puasa bulan suci Ramadan wajib secara ijma. Jadi kalimatnya di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya menyebut kutiba alaikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini kepada para sahabat. Lalu para sahabat bersepakat. Kesepakatan para sahabat ini disebut ijma. Ya, secara ijma hukumnya wajib. Bikamali syahbana salatina yauman. Pertama, kewajiban puasa Ramadan itu sebabnya adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Kok Sya'ban waktunya 30 hari? Wajib. Berarti pada saat itu tanggal 1 Ramadan wajib melaksanakan puasa. Aw yatu adlin wahidin, atau melihatnya seorang adil, satu orang yang adil. Maksudnya adil itu bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang tukang bohong, tetapi orang yang benar-benar ketika bicara tidak bohong. Orang mengetahui dia bukan ahli fasik, tidak suka maksiat. Melihat hilal, walau masturon, walaupun hilalnya tertutup, walau masturon hilalahu, melihat akan hilalnya Ramadan ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari. Begitu matahari lewat hilal, muncul ada hilal, ada orang satu ya, yang adil melihat hilal itu ya, maka ini bisa disumpah lalu kemudian oleh hakim atau oleh kodi ya, diputuskan bahwa sekarang sudah tanggal 1 Ramadan, sekalipun usia bulan Sya'bannya belum genap 30 hari, baru 29 hari kok ada hilal, muncul hilal, maka di situ sudah masuk wajibnya puasa bulan suci Ramadan. Jadi bisa dengan cara menyempurnakan bilangan 30 hari. Ini kalau memang hilalnya tidak nampak, maka pilihannya adalah menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Jika hilalnya tidak bisa nampak atau tidak bisa kelihatan, maka disempurnakan 30 hari. Jika syahidahnya indal qadi, ketika dia menyaksikannya di hadapan qadi ataupun disampaikan di hadapan qadi. Maksudnya menyaksikan itu dia bisa bersaksi, dia mau bersaksi di hadapan qadi. Jadi begini Pak, di zaman Nabi ketika ada sahabat yang melihat hilal, itu tidak serta-merta dia mengumumkan langsung besok puasa, tidak. Tetapi prosesnya sahabat melaporkan dulu kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang memutuskannya ya. Nah, maka dalam hal ini ru'yatul hilal itu tidak bisa diumumkan secara liar, tetapi harus dilaporkan, lalu yang bersangkutan disumpah, disuruh bersaksi ya, di hadapan kodi dalam hal ini pemerintah ya. Jadi
disumpah oleh Kementerian Agama, lalu dilaporkan bahwa si fulan bersaksi atau saya bersaksi, kata si fulan saya bersaksi, saya melihat hilal. Jadi harus melalui proses dulu. Walau ma'ibadu ini, walaupun beserta dengan tertutup awan, dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilala, aku bersaksi bahwa aku melihat hilal. Nah itu ru'yah namanya. Annahu halal, atau aku bersaksi bahwa hilal itu atau bulan itu telah terbit atau telah hilal. Wala yakfi qawluhu asyhadu anna hudan min Ramadan. Tidak cukup dia mengatakan saya bersaksi besok Ramadan, tidak bisa. Yang dipersumpahkan atau yang dipersaksikan itu adalah ru'yatul hilalnya, melihat hilalnya, bukan sumpah bahwa besok puasa. Jadi keputusan tentang apakah harus diumumkan resmi sebagai sebagai bulan suci Ramadan atau masuknya bulan suci Ramadan ini melalui proses itu kemudian diputuskan oleh pemerintah, gitu. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlaihi wa thubuti ru'yati hilal Ramadan indal qadi bi syahadati adlin baina yadayhi kama marra. Jadi di sini ada dua, ya. Kalau tadi yang pertama yang dicontohkan itu adalah dia menyaksikan hilalnya di hadapan qadi, di hadapan pemerintah. Kalau memang dia tidak bersama dengan qadi, tidak bersama dengan pemerintah misalnya, maka yang menyaksikan hilal itu harus dua orang yang hadir, ya. Kama marra wa ma'a qawlihi thabata indi yajibu as-sawmu ala jami' ahli baladil mar'i fihi al-mar'i fihi. Nah, setelah ada keterangan tersebut, kama marra sebagaimana saya wa ma'a qawlihi thabata indi, ya, beserta ucapannya qadi, saya menetapkan gitu. Qadi mengatakan saya menetapkan. Ini artinya keputusan tentang ketetapan Ramadan itu disampaikan oleh qadi, saya menetapkan. Yajib as-sawmu ala jami' ahli baladil mar'i fihi, maka ketetapan itu, ya, wajib untuk melaksanakan puasa ala jami'i ahli baladil mar'i fihi, atas orang-orang, ya, penduduk suatu negara yang di situ terlihat hilal. Jadi sesuai dengan matlaknya masing-masing. Untuk keputusan hilal misalnya itu tidak bisa misalnya, wah ini kita harus kiblatnya Saudi karena di sana ada Mekah, kiblatnya Saudi Arabia karena di sana ada Mekah misalnya, ada ulama-ulama di sana sudah memutuskan. Tidak bisa dengan dengan matlak yang berbeda, tempat terbit yang berbeda. Bisa jadi di Indonesia muncul hilal, di Mekah belum. Atau terjadi mungkin sebaliknya, di Mekah sudah hilal, di Indonesia belum. Sehingga tidak harus ketetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan itu diputuskan berdasarkan keputusan Mekah. Ya, tidak begitu juga, karena yang menjadi ukuran adalah matlak, tempat terbitnya, ya, tempat terbitnya matahari, tempat terbitnya bulan. Nah, itu disebut matlak. Dan ini bisa terjadi antara negara satu dengan negara yang lain itu berbeda. Maka sebuti indal qadi al-khabarul mutawatir bi ru'yatihi walau min kufar. Dan semisal dengan ketetapan qadi, atau sama dengan
pertama adalah ketika adanya kabar yang mutawatir. Tidak cuma satu dua orang yang tahu, yang melihat, tetapi hampir mayoritas atau banyak orang yang melihat. Ya. Di setiap daerah melihat semua, ru'yah dan adanya kabar yang mutawatir, kabar yang menyebar kemana-mana, semuanya banyak orang yang tahu. Maka ini pun bisa menjadi ketetapan awal Ramadan. Di sini walaupun yang menghamparkan itu orang-orang kafir, tapi banyak. Kalau tadi kan yang diminta untuk bersaksi itu kalau cuma yang menghamparkan satu atau dua orang, maka harus ada persaksian di depan. Tapi kalau kabar itu menyebar luas kemana-mana dan banyak yang melihat hilal, maka dengan kabar yang banyak itu bisa dijadikan sebagai penentu awal Ramadan. Lima dari al-ilman daruri. Walau mikufatin ibadah ini al-ilman daruriyah. Nah, karena di sini bisa berfaedah mengetahui secara daruri. Daruri itu kaprah, semua orang mengetahui. Wajar dulu di imarat daulat latila tatahullahu adatan karujatil qanatil mu'allaqati bil manair. Dan dengan persangkaan masuknya Ramadan, ya, melalui tanda-tanda yang jelas yang tidak diperselisihkan secara adat, seperti melihat lampu-lampu yang tergantung di menara-menara. Zaman dulu kan belum ada HP, belum ada televisi, belum ada media-media yang cepat untuk disebarluaskan. Zaman dulu, Pak. Sehingga bagi orang-orang yang letaknya jauh, informasi itu tidak segera bisa diterima. Itu bisa jadi cara mengetahui masuknya waktu hilal itu dengan melihat ada lampu di menara. Oh, ini menara nyala nih. Oh, berarti sekarang sudah hilal. Oh, berarti Ramadan. Itu bisa dengan seperti itu zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan tinggal apa? Nunggu sidang isbat. Nah, itu sidang isbat diputuskan Ramadan, Ramadan. Zaman dulu nggak ada sidang isbat itu dipublikasikan melalui televisi, nggak ada. Makanya keputusannya biasanya dengan isyarat, kasih lampu di menara. Oh, lampunya nyala di menara. Oh, berarti besok Ramadan. Zaman dulu pakai suara beduk, ya. Tidak sama Ramadan karena nggak ada informasi yang gampang diterima, akhirnya dengan pukul beduk. Sebetulnya sudah bunyi, berarti besok puasa. Wa yazamul fasiq wal abdu wal unsa al amalu bi ru'yati nafsi. Wa yalzamu al fasiqu wal abdu wal unsa al amalu bi ru'yati nafsi. Dan wajib bagi orang yang fasik, ya, seorang hamba sahaya, kemudian perempuan, mengamalkan dengan ru'yah sendirinya. Kalau nggak ada info, ya, kemudian tidak ada orang yang merdeka yang memberikan informasi kepadanya, ataupun wanita yang tidak bisa bergerak bebas untuk bisa meneliti, melihat apakah sudah hilal ataupun tidak, atau belum hilal, lalu kemudian berusaha untuk melihat bahwa udah tuh hilal. Akhirnya apa? Kalau dia melihat sendiri dan dia tidak bukan termasuk bagi orang fasik, kan berarti bukan orang yang adil, Pak. Sementara yang
mengharuskan untuk atau yang sah gitu ya, yang sah persaksiannya adalah orang adil. Saya melihat hilal, tapi saya bukan orang yang adil, saya pekerja maksiat, saya juga melakukan dosa. Tapi saya melihat, kalaupun saya melaporkan ke Kodim, saya tidak akan diterima pelaporannya, karena statusnya fasik, bukan adil. Tapi saya melihat wanita, karena yang disyaratkan di sini adalah laki-laki, dua laki-laki yang adil atau satu laki-laki bersama Kodim. Kok yang menyaksikan perempuan dengan? Kemudian budak, hamba sahaya, bahwa hamba sahaya tidak diterima persaksiannya, tapi dia melihat, maka status orang fasik yang tidak bisa bersaksi harus adil. Kemudian hamba sahaya tidak belum merdeka, kemudian wanita yang statusnya tidak bisa menjadi saksi dalam melihat hilal, tapi mereka melihat apakah boleh dia amalkan apa yang dia saksikan itu, apa yang dia lihat itu wajib dia lapor kepada Kodim, dia diterima. Tapi dia melihat bagaimana bagi dia wajib hukumnya menentukan sendiri bahwa besok puasa. Kita berdoa. Dalam mereka berdasar pernah fasikin wa murohimin di ikhbari. Begitu juga bagi orang yang meyakini jujurnya orang fasik. Ini orang memang bukan perbuatan dosa, tapi kadang dia suka jujur. Saya yakin apa yang dia ucapkan itu jujur. Kalau ada orang meyakini kejujurannya, bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan Ramadan. Begitupun anak yang belum balik tapi sudah hampir balik, dia bersaksi melihat hilal, ya, diterima bagi orang yang meyakini, ya, bagi orang yang meyakini. Di Balatin Mutahidin Matlahu, di sebuah negara yang matlaknya satu. Nah ini Pak, matlaknya satu. Seperti kita misalnya di Asia Tenggara, ya, matlaknya masih sama antara Indonesia, misalnya Malaysia, ya, Filipina, misalnya dalam satu matlak, dalam satu negara, maka itu bisa disebut kewajibannya itu pada satu masalah itu wajib untuk menentukan mengikuti aturan bahwa sudah masuk bulan Ramadan. Sawa'un awal Ramadan wa akhiruhu alal asahai, di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan. Baik, kita lanjutkan dengan fardunya puasa. Ini penting. Wa farduhu ay as-sawmi niyatun bil qalbi wa la yustaratu at-talaffuz biha bal muddabu. Fardu puasa yang pertama adalah niat di dalam hati, dan tidak disyaratkan melafalkan, tetapi disunatkan saja. Awaitu somaradin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Melafalkannya sunnah. Yang wajib adalah hatinya mengucapkan kata niat itu. Saya niat puasa besok hari menentukan waktunya bulan Ramadan, fardu karena Allah, dalam hati. Melafalkannya sunnah. Kalau ada orang yang tidak mengucapkan nawaitu syomahudin, tapi hatinya ngomong, saya niat besok puasa Ramadan tahun ini karena Allah, atau fardu karena Allah, sah walaupun lisannya enggak bicara, karena yang menjadikan sah itu hatinya, mengucapkannya sunnah.
wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qasada bihi at-taqawwi 'ala al-ta'am. Tidak cukup, ya, tidak cukup dalam hal niat ini, tidak cukup dengan tasahhur, sahur. Orang nggak niat hatinya, tapi malamnya sahur. Apakah sahur itu bisa mewakili niat? Tidak. Sahur itu tidak mewakili niat. Sebab bisa jadi ada orang sahur makan ya, tapi besoknya nggak puasa. Ya. Cuma sarapannya dimajukan saja. Biasanya sarapan jam 6 atau jam setengah 7, setengah 4 sudah sarapan. Kan bisa jadi begitu. Jadi tasahur itu tidak menjadi wakil daripada niat. Kalau belum niat, walaupun sahur tidak disebut dia sudah memenuhi syarat ataupun fardunya puasa. Walaupun tujuan daripada sahur itu adalah litaqawwi 'ala shaumi, agar kuat melaksanakan puasa. Walaupun tujuannya sahur itu, tapi sahur tidak bisa disebut niat. Sahur ya sahur, niat ada niat lain. Wala imtina'u min tanawul muftirin khawfal fajr. Dan juga tidak disebut niat, ya, mencegah dari memakan perkara yang membatalkan karena takut terbit fajar. Jadi sudah sudah kelihatan agak terang, tapi ini sudah fajar apa belum? Ya. Mungkin belum fajar, tapi kemudian dia tidak mengambil makan atau tidak makan. Itu tidak bisa disebut niat, walaupun dia tidak makan karena takut terbit fajar. Itu tidak bisa mewakili niat. Ya. Malam yakhdur bibalihi as-sawmu bisifati lati yajibu at-ta'arrudu laha niyah. Selagi dia tidak membersihkan di dalam hatinya puasa dengan sifat-sifatnya yang wajib untuk disebutkan di dalam niat. Misalnya saya niat puasa besok, gitu. Artinya ngomong saya niat puasa besok hari karena menunaikan fardunya bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ya. Kecuali kalau hatinya ngomong begitu, maka dia sah, karena dia hatinya melafalkannya. Jadi kalau cuma sekedar menahan tidak makan sampai fajar, dia nahan makan, itu tidak berarti dia sudah niat, kecuali itu tadi hatinya memang membersihkan kalimat-kalimat yang memang intinya tujuannya untuk melakukan puasa besok hari, gitu. Likulli yaumi, di setiap hari wajib niat, Pak. Tiap malam wajib niat. Kalau nawa awal lailatin min Ramadan nasrama jami'i lam yakfil ghairil yaumil awwal. Jika ada orang yang niat puasa seluruhnya, artinya puasa sebulan penuh di bulan Ramadan di malam pertama, maka tidak bisa mencukupi untuk semua satu bulan, kecuali hanya untuk satu malam itu saja. Walaupun dia niatkan saya niat puasa satu bulan, tetap yang jatuh adalah hanya malam itu saja untuk puasa besok, walaupun niatnya satu bulan. Ini penting nih. Qala Syekhuna Imam Ibnu Hajar, Syekhuna berkata, lakin yang bagi dalika liyahsul lahu syaumul yaumil ladzi nusiya niyatu fihi. Tetapi sebaiknya tetap niat begitu, Pak. Ya, tetap niat begitu. Niat satu bulan penuh di malam pertama. Niat puasa satu bulan penuh di malam pertama, agar dia tetap menghasilkan atau mendapatkan puasa di hari yang dimana dia lupa niat.
niat untuk 1 bulan penuh. Nawaitu shauma ghadin atau nawaitu shauma jami'i syahri ramadana taqlidan li imami Malik hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini mengikuti pendapatnya Imam Malik. Jadi harus tahu ini, kalau kita nggak tahu madhabnya siapa ini juga dikira nanti melaksanakan puasa main-main, Mbak. Ya. Jadi ini harus jelas ya. Kama tusallahu awwal al-yawm alladhi nasiyaha fihi liyahsula lahu shawmuhu inda Abi Hanifah. Sebagaimana disunatkan begini, Pak. Malam ceritanya lupa niat. Terawih belum selesai udah kebelet. Udah pulang buru-buru. Setelah itu lupa karena nggak bareng-bareng sama Imam Nawawi sama Ghadin, akhirnya lupa sampai sahur, sampai subuh lupa. Ya Allah, semalam nggak niat. Maka di awal Ramadan juga nggak niat puasa 1 bulan penuh. Waduh. Kan kalau kita berpandangan menurut mazhab Syafi'i, puasa batal hari itu karena tidak niat, meninggalkan fardunya puasa yaitu niat. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, berarti dia hari itu batal puasanya, tapi tetap wajib imsak, tetap wajib menahan makan minum sampai maghrib. Walaupun hari itu puasanya disebut batal dan nanti wajib untuk mengganti di bulan berikutnya, tetap dia disebut ya hari itu tidak disebut berpuasa, wajib imsak, wajib. Jadi jangan abang, wah saya nggak puasa nih, orangnya makan banyak, jangan bisa. Walaupun hari itu tidak disebut puasa, orang yang berpuasa tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Nah, kalau tahu seperti ini kondisinya, boleh saja niatnya pagi-pagi. Aduh, malam lupa niat. Awal Ramadan tidak niat 1 bulan penuh. Ya sudah, saya mau niat pagi-pagi mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, jangan makan, Pak. Tetap niat saja, niat puasa hari ini mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah bukan Allah. Jadi ini solusi ya, menurut Imam Ibnu Hajar Syekhuna boleh ya, sunnah bukan boleh, sunnah. Jadi di awal bulan Ramadan tarawih malam pertama jangan lupa nawaitu shauma jami'i syahri ramadana atau Ramadan hadir sanati tab'an lil Imam Malik fardhu lillahi, mengikuti pendapatnya Imam Malik fardhu dan Allah. Ya. Kalau di hari pertama lupa, di tengah perjalanan lupa juga, pagi hari baru ingat belum niat, tapi harus tahu madhabnya siapa yang bolehkan. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Sudah niat puasa menurut madhab Imam Abu Hanifah, niatnya pagi hari. Kalau Syafi'i tidak boleh, Pak. Imam Syafi'i hanya mewajibkan Imam Syafi'i mewajibkan hanya setiap malam. Kalau nggak malam tidak niat, berarti puasanya batal. Itu niat. Jadi saja jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberikan sehat dan afiat sampai ketemu Ramadan besok. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin haqqan wa qina amma yaqulu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma iftah 'alaina futuha ma'arifah bi hikmatika wa syara'il rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.